Informasi regulasi ASIC Australia ya, Siprus. Terus ada juga FSC, FSA, DFSA. Wah, ini DFSA ini Afrika apa Arab Saudi ya kalau nggak salah ya. Ini benderanya nih. Kita lihat ya. Nah ini nih. Oh teman-teman bisa lihat nih. Dubai Financial Service Authority. Jadi Uni Emirat Arab. Jadi dia juga terregulasi di sana. Status saat ini sedang diregulasi. Ini nomor lisensi falas retailnya. Jadi ini dia sudah mendapatkan izin beroperasi di Arab Saudi. Kalau ini Seychelles Financial Service Authority adalah badan pengatur otonom yang bertanggung jawab jasa keuangan otoritas di Seychelles ya. Didirikan berdasarkan undang-undang otoritas. Regulasi lepas pantai juga sudah terregulasi. Oke, nah menarik juga ya. Di WikiFX ini kita bisa lihat langsung ininya ya. Oke. Kalau isi market tadi cuma dua informasi regulasinya saja, cuma baru dua ya. Kalau ini sudah satu dua, ada lima ya. Nah, ya sudah cukup aman lah ya. Sudah cukup aman. Oke, kita lanjut. Broker yang ketiga adalah menarik juga ya. Di WikiFX ini kita bisa lihat langsung ininya ya. Oke. Kalau isi market tadi cuma dua informasi regulasinya saja, cuma baru dua ya. Kalau ini sudah satu dua, ada lima ya. Nah, ya sudah cukup aman lah ya. Sudah cukup aman. Oke, kita lanjut. Broker yang ketiga adalah urutan ketiga dengan nilai skor 8,9 maksud saya adalah Agnes, teman-teman. Agnes. Nah, Agnes ini dari Siprus ya. Maksudnya dia diatur oleh kerajaan Inggris. Berdiri kurang lebih 5 sampai 10 tahun dan dia juga memiliki regulasi dari FCA ya. Ini dia, Financial Conduct Authority, kerajaan Inggris. Terus dia juga dari Siprus juga dapat Cyprus Security and Exchange Commission. Oke. Dan dari Financial Sector Conduct Authority Afrika Selatan, FSCA. Terus juga mendapatkan regulasi dari The Seychelles Financial Service Authority. Jadi kalau ada bahasa yang sedikit kurang pas, mohon dimaafkan teman-teman ya. Gini lah, kita sama-sama belajar lah. Kita pas trader akan memberikan informasi yang bermanfaat dan semoga itu bisa membantu teman-teman. Anda pun ada masalah dalam pengucapan atau segala macam, ya mohon dimaklumi lah teman-teman ya. Nah, minimal store-nya kalau di Agnes ini store minimumnya untuk akun pro-nya itu 3.000 USD. Kalau akun zero-nya itu minimal 3.000 bro. 3.000 USD nih Agnes ini. Tapi nggak tahu ya kalau untuk member Asia apakah bisa di bawah 3.000 ya. Seperti itu. Dan yang keempat selanjutnya TMGM. Broker TMGM. Kita lihat ini broker apa? Broker TMGM ini broker Australia. 5 sampai 10 tahun juga sudah beroperasi kurang lebih. Diatur di Australia. Dan regulasinya dari Australian Security and Investment Commission. ASIC ya. Lalu Financial Market Authority Selandia Baru di Selandia Baru. Dan
Vanuatu Financial Service Commission, Vanuatu, negara Vanuatu ya. Lepas pantai. Ini kayak antar negara-negara kepulauan kali ya. Minimal depositnya adalah 1000 US dollar. Nah, oke. Skornya 8,6, 8,8. Selanjutnya adalah Rakuten. Nah, Rakuten. Broker nomor urut kelima, Rakuten Security. Rakuten Securities ini dia beroperasi di Hong Kong 15 sampai 20 tahun kurang lebih, diatur di Australia dan sudah mendapatkan lisensi dari ASIC, Australian Security and Investment Commission, dan Financial Service Agency Jepang ya. Wah, ini juga dapat dari Jepang, oke. Terus dapat lisensi juga Securities and Future Commission of Hong Kong. Ya otomatis lah karena di Hong Kong, kalau di Cina sana tuh masa nggak dapat. Keren nih kalau misalkan ada nanti yang dapat regulasi Bapepti gitu Indonesia. Ya. Ini mungkin teman-teman pasti tahu nih Rakuten ini apa nih? Ini sponsor dari yang Barcelona ya kalau nggak salah ya. Cuman kayaknya sudah nggak kerjasama lagi dengan Barcelona nih. Akunnya ada Pro VIP, itu dia minimal depositnya adalah 1000 dolar. Pro satunya 50 dolar minimal, Pro 2-nya itu 50 dolar dan retailnya 50 dolar, dan paling besarnya adalah akun Pro ya. Berarti akun Pro ini semacam akun ECN-nya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada menarik nih, ada paparan atau komentar dari para pengguna Rakuten nih. Tidak dapat menarik dana. Broker penipu. Rakuten ada platform penipu. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, baca sendiri bagaimana komentarnya ya. Jadi kembali lagi nih. Jadi broker yang masuk di WikiFX bukan berarti juga menjamin bahwa itu broker bisa apa ya? Bisa aman-aman aja. Ternyata ini komentarnya yang ada ini keren-keren banget ini. Ada broker penipu, platform sampah yang paling tidak tepat diandalkan. Wah, ini seperti ini nih. Saya tidak ingin diekspos, tapi saya sangat marah ketika saya melihat bahwa peringkat Rakuten Sekuritas. Coba kita lihat ya. Ini komentarnya panjang banget nih. Wah, kelihatannya betul-betul marah nih orang. Saya tidak ingin diekspos. Maksudnya itu dia sebenarnya tidak ingin membuka ini ke publik ya. Tetapi saya sangat marah ketika saya melihat bahwa peringkat Rakuten Sekuritas adalah yang ketujuh. Nah, ini sekarang dia kan kelima nih. 1, 2, 3, 4. Iya, yang kelima. Iya, yang kelima ya. Yang kelima sekarang nih malah. Izinkan saya membicarakannya secara singkat tentang pengalaman pengingat yang menyedihkan dari Lotte Securities. Ya, pada 2 Januari 2019 setoran dilakukan. Pada malam hari, di hari yang sama, ya, server rumahnya terputus. Maksudnya server dianya nih ya, selama beberapa jam. Pada malam hari, stafnya tidak menjawab. Maksudnya server rumahnya siapa ini ya? Nah, server kembali normal. Oh, server brokernya nih, maksudnya nih, server brokernya beberapa jam terputus dan pada malam harinya, dan si staffnya nggak ada respon. Server kembali normal sebelum pembukaan pada 3 Januari. Dan yen tertangkap pada pembukaan pasar super besar, mata uang yen ya. Saya katakan apa yang keluarganya lakukan tanpa malu. Pertama, keluarganya mengklaim bahwa 95% periode waktu adalah spread tetap dan 5% tidak diperbaiki. Pada waktu 5%. Saya kurang paham juga. Jadi intinya dia rugi lah. Dia intinya kecewa. Kenapa mungkin ketika servernya terjadi down ya. Dia mungkin melihat ada perubahan market di sana, sehingga kan ini sedikit agak kecewa dianya nih. Kalau SCM tadi ada komentar nggak ya?
Oh, ICM nggak ada komentarnya. Kalau apa XM? Wawancara terus nggak ada ya. XM juga nggak ada komentar di sini kayaknya. Belum ada komentarnya. Agnes gimana? Agnes paparannya juga nggak ada. TGM juga nggak ada ini kelihatannya, dan Rakuten nih kayaknya yang ada 6 paparan ini. Tahun 2020 yang terbaru itu 6 Desember 2020. Tidak dapat menarik dana. Ya hati-hatilah teman-teman ya, walaupun WikiFX ini mengklaim dia betul-betul teliti, yang pastinya pasti juga tetap juga akan ada celah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Monex ya, broker Monex Investindo Future. Ini setahu saya sih broker Indonesia ya. Skornya 8,75. Kita lihat. Broker Indonesia sudah beroperasi 2-5 tahun, diatur di Indonesia. Oke. Saya juga pernah memberikan informasi tentang broker ini di channel YouTube saya, yaitu kurang lebih ada 6 broker terbaik di Indonesia. Teman-teman bisa lihat linknya di atas ya. Terregulasi Bapepti. Nah, Badan Penguasaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian dan Perdagangan. Ini lisensinya dari Indonesia, Bapepti. Terus juga JFX, Jakarta Futures Exchange, sudah terregulasi juga. Terus Indonesian Commodity and Derivative Exchange Indonesia. Jadi ini bursa komoditi. Jadi dia juga terregulasi gitu. Jadi kalau misalkan broker itu punya produk forex, CFD, metal atau logam gitu ya, terus ada lagi yang berbagai macam ini ya, itu tentunya memiliki legalitas atau regulasi yang berbeda-beda teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapepti ini kan dia regulasinya bisa kayak komoditi terus forex, nah itu masuknya ke Bapepti. Oke, kita lihat dulu ada nggak ini dia punya komentar atau paparan. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada paparannya ya. Setoran minimum 5 juta untuk akun standarnya. Untuk pro-nya 500 juta. Wah, keren. Oke, itu broker Indonesia masuk dalam berapa itu? Top 10 ya, top 10 dari penilaian WikiFX dalam website WikiFX top 10-nya. Broker selanjutnya adalah Trijaya. Nah, ini kayaknya Indonesia juga nih. Urutan yang ke-7 ya. Trijaya broker berasal dari Indonesia. Beroperasi sudah 2-5 tahun ini, diatur di Indonesia dan memiliki regulasi Bapepti. Nah, ini dia. Jadi sudah terregulasi di Bapepti, artinya resmi lah ya, legal lah ya. Oke. Belum, nggak ada informasi yang lainnya, cuma ini aja. Tapi tetap teman-teman, walaupun seperti itu jangan langsung, oh aku buka akun di situ, enggak. Selidiki lagi, cari lagi informasinya, betul-betul membuat teman-teman ini deh sudah ya broker yang saya mau, kayak gitu. Kalau saya pribadi, ya tentunya saya pengen bekerja sama dengan broker yang memiliki tentunya terregulasi pasti. Yang kedua adalah depositnya kecil. Ya, deposit minimnya lah mungkin $50 gitu ya. Dan yang ketiga adalah depositnya lancar, aman. Bekerja samanya itu maksudnya kita bisa deposit lokal. Kan selama ini kan kalau broker luar tuh dia menyediakan deposit berdasarkan ya, kalau misalkan di luar negeri ya otomatis transaksinya itu menggunakan kartu kredit, terus pembayaran online lainnya segala macam. Nah, kita kalau nggak punya kartu kredit nggak bisa deposit dong. Nah, jadi cari yang ada bisa deposit lokal. Yang kedua, withdrawnya nggak lama ya.
nggak perlu nunggu sampai berhari-hari kalau ada kayak gitu ya. Nah terus ya kalau bisa di bawah 1 jam kenapa enggak gitu kan? Dan jelas dia kalau misalkan kerjasama dengan agen pembayaran atau changer, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting jelas bahwa agen itu jelas ya, kerjasamanya jelas dan dia pun ada resmi gitu. Nah itu udah ada masalah gitu ya. Nah dan spreadnya kecil, tipis, komisinya tipis. Nah itu keren tuh. Itu keinginan trader. Kita nih trader nih, kan kita mau trading cari untung ya, bukan cari rugi. Nah kalau dari segi produknya saja spreadnya gede, komisinya besar, di mana untung kita? Ya. Nah itu si broker aja kita kasih duit.